Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah singkat pembelajaran bahasa Arab dengan metode Al-Azhar. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang pembelajaran bahasa Arab dengan metode ini. Pertama-tama saya akan memperlihatkan peta dasar pembelajaran bahasa Arab dengan metode Al-Azhar. Yang pertama adalah bahwa kaedah bahasa Arab itu atau susunan bahasa Arab itu terbagi dua. Yang pertama kalimah, yang kedua jumlah. Kalimah itu artinya kata. Misalnya makan, minum, pergi, meja, kursi. Nah, itu disebut kalimah atau kata. Sedangkan jumlah itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat atau susunan kata-kata. Misalnya meja itu bagus, Muhammad pergi ke sekolah, atau Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Kalimat atau kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Pertama kalimat isim atau kata isim, kedua kalimat fi'il, dan ketiga huruf. Isim berarti kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Sedangkan fi'il berarti kata kerja, dan huruf berarti kata yang tidak berdiri sendiri. Huruf di sini bukan berarti alif, ba, ta dalam nahwu ya. Bukan berarti alif, ba, ta, itu bukan. Tetapi huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kita jelaskan contohnya di bawah. Contohnya misalnya min, dari, ila, ke. Nah, itu seperti itu. Nah, kita coba pelajari contoh-contohnya. Ini isim terdiri dari tiga makna. Nah, pertama kata benda, sifat, keterangan. Isim contoh kata benda misalnya Muhammad, Umar, maktabun, kursiyun. Maktabun artinya meja, kursiyun artinya kursi. Contoh isim yang berarti sifat, contohnya mahirun, pinter, jamilun, ganteng, jadidun, baru. Sedangkan contoh isim yang bermakna dzaraf, contohnya adalah lailun atau lailan, malam, naharun, siang, sobahun, pagi. Nah, itu contoh kata keterangan. Nah, sedangkan fi'il itu nanti dibagi banyak, ada fi'il madhi, mudhari, amar, nahi. Cuman di sini saya contohkan singkat saja. Contoh fi'il atau kata kerja itu qara'a, telah membaca, kataba, telah menulis, dhahaba, telah pergi, roja'a, telah pulang. Ada contoh yang fi'il mudhari, yaqra'u, sedang membaca, yaktubu, sedang menulis, yadhabu, sedang pergi, yarji'u, sedang pulang. Nah, di sini ada contoh huruf juga. Huruf contohnya min, ila, an, ala, fi. Min artinya dari, ila ke, an bisa dari, bisa tentang, ala di atas, fi artinya di dalam. Lebih lengkapnya dijelaskan di selanjutnya karena ini hanya peta dasar. Nah, apa fungsinya, apa pentingnya mengetahui perbedaan isim, fi'il, huruf adalah untuk mengetahui bentuk jumlah. Nah, bentuk jumlah ini. Di dalam bahasa Arab, jumlah terbagi menjadi dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, contohnya di sampingnya. Contoh jumlah ismiyah. Muhammadun mahirun, karena didahului Muhammad atau isim kata benda, maka jumlahnya jumlah ismiyah. Muhammadun mahirun. Begitu juga Muhammadun yadhabu ilal madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Ini juga jumlah ismiyah. Nah, begitu juga ini isim didahului al-maktabu. Al-maktabu itu artinya meja. Al-maktabu jadidun, meja itu baru. Karena didahului oleh isim, namanya jumlah ismiyah.
Nah, nanti kalau kita belajar lebih dalam, nanti jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu awalan, kata yang paling depan ini disebut mubtada. Muhammadun, Muhammadun, al-maktabu. Nah, ini disebut mubtada. Nah, khobar, kalau khobar itu penjelasnya. Mahirun, yadhabu ilal madrasati, jadidun. Ini disebut penjelas. Nanti kalau belajar lebih jauh, mubtada dan khobar itu dibaca rofa. Rofa itu apa? Dhammah. Makanya di sini harokatnya Muhammadun dun mahirun. Nah, run juga dhammah, Muhammadunnya juga dhammah. Muhammadun mubtada, nah karena awalan letaknya di awal. Yadhabu ilal madrasah, yadhabunya juga dibaca khobar, juga dibaca rofa atau dhammah. Nah, yang belakang juga dibaca rofa atau dhammah. Kemudian yang terakhir al-maktabu, awalan atau mubtada, kalimat awal. Nah, maka jadi dibaca rofa dhammah al-maktabu. Khobarnya, penjelasnya, meja itu apa? Meja itu baru. Jadidun juga dibaca khobar, dibaca rofa. Rofa itu apa? Dhammah. Nah, ini nanti dipelajari lebih dalam. Ini hanya peta dasar dulu untuk mempelajari tentang kaidah bahasa Arab dengan metode Al-Azhar. Yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, misalnya dhahaba, dhahaba itu artinya pergi. Yaqra'u, yaqra'u artinya membaca. Kalau ada kalimat didahului oleh kata kerja, maka kalimatnya disebut kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Pergi Muhammad ke sekolah atau Muhammad pergi ke sekolah. Ini namanya jumlah fi'liyah. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an. Ini disebut jumlah fi'liyah. Nanti kalau belajar lebih lengkap lagi, jumlah fi'liyah tersusun dari 4 hal sebenarnya. Pertama, yang wajib itu fi'il dan fa'il. Fi'il itu apa? Kata kerja atau predikat. Dhahaba yaqra'u. Yang kedua adalah fa'il. Fa'il itu apa? Subjek atau pelaku. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang pergi? Muhammad. Nah, Muhammad. Nanti fa'il itu selalu dibaca rofa. Rofa itu dhammah. Dhahaba Muhammadun. Nah, ini harokatnya dhammah. Fa'il. Yang ketiga adalah maf'ul. Maf'ul itu objek. Misalnya yaqra'u Muhammadan al-Qur'ana. Nah, ini maf'ul namanya. Nanti maf'ul selalu dibaca nasab. Nasab itu apa? Fathah. Makanya bacanya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Fathah, harokat fathah ini. Nah, yang terakhir adalah dhorof. Dhorof kebetulan maf'ul dan dhorof itu tidak wajib. Ini contohnya memang tidak lengkap. Dhorof itu contohnya ilal madrasati, ke sekolah. Maf'ul dan dhorof itu juga dibaca nasab atau fathah. Hanya saja kalau ya contoh di sini dhahaba Muhammadun ilal madrasati, ini dhorofnya kemasukan huruf jar. Jadi harus dibaca kasroh ilal madrasati. Kalau ilahnya dihilangkan, dhahaba Muhammadun, ilahnya dihilangkan langsung al madrasah. Al madrasah, maka harokatnya jadi al madrasata. Karena maf'ul dan dhorof, objek dan keterangan itu dibaca nasab atau fathah. Nah, ini nanti yang kita pelajari di kaidah bahasa Arab dengan metode Al-Azhar. Petanya di sini. Petanya ya ini yang kita pelajari nanti. Saya kira itu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.